Perkenankan izinkan saya untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah dibuat. Nanti mohon berkenan Pak Jaka selaku dosen pembimbing untuk memberikan masukan, arahan, sehingga saya selaku mahasiswa bisa untuk sebagai acuan untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru untuk menyusun modul ajar ke depannya dapat lebih baik lagi. Yang pertama adalah informasi umum, yaitu nama saya sendiri Sutrisno SPD, kemudian instansi SD Negeri 1 Bantarwuni. Tema yang akan saya ambil di modul ajar adalah Teladan Mulia Asmaul Husna tahun penyusunan 2024. Kemudian jenjangnya adalah sekolah dasar. Fase B pada modul ajar ini adalah PJBL, Project Based Learning. Siswa akan melakukan proyek yang melibatkan penerapan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, penelitian lapangan, dan presentasi hasil proyek. Kemudian kompetensi inti, tujuan pembelajaran adalah memahami Asmaul Husna. Siswa dapat menjelaskan makna dan sifat dari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian menerapkan Asmaul Husna, siswa dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Kemudian siswa dapat membuat proyek menunjukkan pemahaman dan penerapan Asmaul Husna. Proyeknya adalah berupa poster, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Kemudian untuk KTTP-nya, tentang pemahaman konsep, siswa dapat menjelaskan dengan jelas makna setiap Asmaul Husna. Kemudian siswa dapat memberikan contoh nyata penerapan nilai-nilai Asmaul Husna dalam tindakan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menyajikan proyek kreatif dan relevan dengan topik Asmaul Husna. Kemudian siswa dapat menunjukkan sikap positif dan nilai-nilai Asmaul Husna dalam interaksi sosial. Kemudian untuk pemahaman yang bermakna, makna Al-Malik menjelaskan bagaimana sifat sebagai penguasa yang adil dan bijaksana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Al-Aziz ini menjelaskan bagaimana kekuatan Allah yang mulia, kemudian dapat memberikan motivasi untuk berperilaku dengan penuh harga diri dan keberanian. Kemudian makna dari Al-Qudus ini bisa menjelaskan bagaimana kesucian Allah dapat memotivasi siswa untuk menjaga kebersihan dirinya, kebersihan lingkungan, juga kebersihan dalam berucap dan bertindak. Kemudian As-Salam ini menjelaskan bagaimana kedamaian yang diberikan oleh Allah dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, damai dengan orang lain. Kemudian Al-Mu'min ini menjelaskan bagaimana rasa aman dan percaya diri Allah dapat membentuk sikap saling percaya dan menghormati di antara sesama. Kemudian pertanyaan pemantiknya adalah apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Kemudian berapa jumlah Asmaul Husna? Kemudian apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Malik? Apa pentingnya Asmaul Husna Al-Qudus dalam menjaga kesucian tindakan dan perilaku sehari-hari? Kemudian kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan PJBL. Ini ada kegiatan pendahuluan yang dialokasi waktu adalah 10 menit. Yang pertama adalah pembukaan 3 menit. Ini guru membuka pelajaran dengan doa, kemudian salam, ice breaking sekilas, kemudian menyapa siswa dengan memberikan gambaran umum tentang tujuan pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Kemudian memotivasi dan mengantar ini dialokasikan waktu 4 menit. Menampilkan video singkat tentang gambaran terkait Asmaul Husna untuk menarik perhatian siswa, juga memberikan penasaran agar siswa itu semangat dalam mengikuti pelajaran. Kemudian menjelaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengajak siswa agar mengetahui ternyata tentang Asmaul Husna itu penting, kita membutuhkan. Jadi siswa akan lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang proyek yang akan dibuat. Ini dilakukan tujuan proyek.
Kemudian bagaimana siswa akan menggunakan pendekatan PJBL untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna. Kemudian setelah paham, guru membagi siswa ke dalam 4 sampai dengan 5 siswa per kelompoknya. Kemudian memasuki kegiatan inti, ini mulai sintak yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Jadi setelah anak-anak dibuat menjadi beberapa kelompok, kemudian suruh menentukan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait apa yang akan dibuat dalam proyek tersebut. Kemudian sintak yang berikutnya adalah setelah pertanyaan-pernyataan mendasar itu sudah ditulis oleh siswa, baik ditulis maupun di papan tulis, kemudian masing-masing kelompok ini mulai memilih salah satu tema yang akan diambil. Setelah dapat satu tema, kemudian mulai mendesain perencanaan produk. Siswa merancang produk akhir yang akan mereka tuangkan ke dalam poster. Kemudian, guru membantu kelompok dalam merancang perencanaan produk dan memastikan bahwa produk mencerminkan pemahaman tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Kemudian di sintak yang ketiga, ini menyusun jadwal pembuatan. Siswa menyusun jadwal kegiatan pembuatan produk termasuk pembagian tugas dan waktu pengerjaannya. Kemudian guru memantau dan memberikan saran untuk memastikan bahwa jadwal yang sudah ditentukan ini dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Kemudian setelah siswa sudah menyusun jadwal, langsung memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek dengan cara berkeliling, kemudian ngecek keaktifan dan kemajuan proyek serta memotivasi kelompok yang tidak mengerjakan sesuai dengan instruksinya. Kemudian siswa bekerja pada proyek mereka sesuai jadwal. Kemudian setelah selesai sesuai jadwal, ini adalah mendiskusikan dan menyajikan tugas-tugas mereka. Kemudian di sintak yang kelima, ini menguji hasil. Ya, menguji hasil yaitu masing-masing kelompok yang sudah selesai mereka diminta untuk maju ke depan kelas untuk menampilkan apa yang sudah mereka buat di dalam poster. Kemudian guru bersama siswa memberikan umpan balik mengenai produk yang dipresentasikan, termasuk kekuatan dan area yang perlu untuk diperbaiki bersama. Kemudian di sintak yang keenam adalah tentang evaluasi pengalaman belajar. Ini guru mengadakan diskusi reflektif tentang pengalaman belajar siswa termasuk pemahaman mereka tentang Asmaul Husna dalam dan penerapannya. Kemudian siswa mengisi kuesioner singkat dan berbagi pengalaman tentang proses belajar proyek yang telah mereka lakukan. Saya sudah menyampaikan apa namanya isi modul Ajar. Saya akan konfirmasi di beberapa hal. Yang pertama tadi saya lihat di pendahuluan ada satu pernyataan yang isinya adalah memberikan motivasi kepada anak untuk belajar. Saya kira itu bagus gitu. Nah, model PJBL yang dipilih pada modul kali ini itu sesungguhnya merupakan inovasi baru yang selama ini belum pernah dilakukan atau memang sudah familiar, Pak Tris? Monggo silakan diberikan penjelasan. Nggih, matur nuwun, Pak. Kalau untuk yang terkait dengan motivasi tadi, emang itu untuk memberikan gambaran kepada siswa biar mereka merasa butuh dan perlu untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan Asmaul Husna. Kemudian untuk model PJBL sendiri, secara lengkap ini hal yang baru, Pak. Kalau yang sudah pernah diterapkan itu hanya pembuatan proyek saja seperti materi tentang sholat nih, bikin poster terkait dengan urutan-urutan sholat, kemudian beserta dengan Ya, bacaannya. oke. Eh, Pak Tris, tahu ya TPACK itu apa ya? TPAC dah, oke, Ya, itu pembelajaran di abad ke-21 yang mengaitkan semuanya berhubungan dengan teknologi. Sebagai contoh tentang materi ajan gitu, berkaitan dengan teknologi ada tentang video pembelajaran, kemudian penggunaan PowerPoint, kemudian penggunaan LCD dan sumber-sumber yang berasal dari internet. Kemudian termasuk juga untuk mengevaluasi sebagaimana yang kemarin diterapkan ketika pandemi ya, sangat cocok sekali dengan menggunakan aplikasi Quizzes maupun Google Form. oke.
Di modul ajar sudah diterapkan itu Pak Tris. Kalau untuk medianya sudah, cuma untuk eh, Hmm. yang evaluasinya belum, Pak. Nanti bisa dilengkapi ya. Oke. Kemudian interaksi pembelajaran yang dirancang dalam modul ajar ini, sudahkah Pak Tris kemas yang mampu menantang dan menginspirasi peserta didik? Insya Allah sudah, Pak. Ditunjukkan di modul ajar. Oke, insya Allah Boleh sudah bisa. karena ini sesuatu yang baru, yang lengkap, disertai dengan langkah-langkah mulai dari anak diperintahkan untuk merumuskan masalah sendiri yang akan mereka teliti yang berkaitan dengan Asmaul Husna materi sebagai topik utama. Kemudian anak-anak diperintahkan juga untuk memilih salah satu topik. Jadi anak diberi kebebasan untuk memilih topik yang mana. Di modul ajar ini mengapa Pak Tris mengambil materi Asmaul Husna? Jadi karena untuk Asmaul Husna sendiri ini kan sebenarnya materi penting tapi anak-anak kadang-kadang nggak paham Mbak terkait untuk pemaknaan kemudian dan pengalamannya. Jadi harapannya dengan memilih materi Asmaul Husna ini anak-anak lebih kenal, lebih dekat dengan Allah dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meliputi apa saja keluasan jabaran materi tersebut Pak Tris? Jadi mulai dari materi yang mendasar ya Pak terkait pengamalan dari Asmaul Husna Al-Qudus yaitu yang Maha Suci. Kita ketahui bahwa anak-anak terutama di sekolah kami itu masih banyak anak yang kurang menjaga kebersihan, kurang menjaga kesucian. Jadi banyak yang coret-coret, kemudian buang sampah sembarangan, di kamar mandi maupun di masjid masih kurang menjaga kesucian. Kemudian di Asmaul Husna yang lainnya tentang asalam juga banyak juga anak-anak yang kurang bertoleransi dengan temannya. Jadi masih ada yang suka membuli, baik membuli secara verbal maupun non verbal itu, Pak. Saya rasa ujian komprehensif untuk Pak Tris saya nyatakan selesai Pak. Jadi, matur nuwun, Pak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon bimbingannya, Pak Jaka. Ya, minta tolong dipanggilkan Pak Teguh kalau sudah ready di ruang umum. Oke, siap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.